البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang kemarin berhubungan dengan makna ihsa. Apa makna ihsa yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dalam hadis man ahsaha dakhala al-jannah. Hendak ya tuan menghafalnya. Baik. Dan ini merupakan tingkatan dasar dalam ihsa. Yang para ulama menyebutkan ada berapa tingkatan ihsa. Hendak ya Muhammad Kalimah. 3 itu menghafal lafaz-lafaznya, memahami maknanya. Yang ketiga, berdoa dengan nama-nama tersebut. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan nama-nama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala wa qad jama'tu 99 asman mimma dhahara li min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan aku telah mengumpulkan 99 nama dari nama-nama yang nampak bagiku tentang tetapnya nama tersebut dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famin kitabillahi ta'ala al-awwal Allah. Maka nama yang sabit di dalam kitabullah ta'ala yang pertama yaitu Allah. Yang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala akhwanifillah dalam mengumpulkan nama-nama ini sesuai dengan ijtihad beliau. Baik, sebagaimana metode yang ditempuh oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dengan bersandar kepada Alkitab dan sunnah yang sahih. Baik. Dan Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala dalam membahas tentang nama-nama yang disebutkan oleh Syekh, insyaallah akan diterangkan beberapa poin berhubungan dengan nama-nama tersebut dengan metode yang pertama menyebutkan dalilnya. Karena ini perkara yang paling penting untuk kita tahu dasar dari suatu penetapan nama tersebut, apakah dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Baik. Kemudian penjelasan secara singkat. Baik. Dan yang ketiga, berhubungan dengan nama-nama yang sabit berdasarkan As-Sunnah, maka beliau akan menerangkan tentang derajat hadis yang menjadi landasan, apakah sahih ataukah dhaif. Karena memang pada sebagian nama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala ada sebagian yang dhaif, nanti akan dikritisi berhubungan dengan dalilnya. Baik, sekarang kita masuk pada nama yang pertama yaitu Allah. Dan nama ini akhwanifillah banyak sekali penyebutannya di dalam Al-Quran. Baik. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallahul khaliq." Nah, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna."
Dan di ayat yang pertama, dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman Alhamdulillahirabbil alamin. Juga dalam lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali. Adapun dari As-Sunnah, dalilnya hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmizi, wa fihi ya Rasulullah anna hamdi zainun wa inna dhammi syainun. Berarti yang di depan juga inna. Ya Rasulullah, inna hamdi zainun. Hamzahnya diubah ke bawah. Wa inna dhammi syainun. Faqala lahu dzaka Allah azza wa jalla. Ada seorang yang berucap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku itu kepada seorang merupakan apa? Zain, yaitu menunjukkan penetapan kebaikan baginya. Dan sesungguhnya celaanku kepada seseorang berarti menunjukkan kejelekan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dzaka Allah azza wa jalla. Itulah Allah Subhanahu wa taala, dalam artian yang demikian keadaannya itu hanya Allah, bukan kamu. Yang celaannya menunjukkan kebaikan orang yang dicela secara pasti, dan pujiannya menunjukkan pujian orang yang dipuji secara pasti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, akhwanillah, terkadang dia memuji sebenarnya orang-orang yang jelek. Dan terkadang mencela orang-orang yang hakikatnya dia adalah seorang yang baik. Tapi ini maksud dari hadis dzatullah azza wa jalla. Dan jelas dari sisi penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu lafzul jalalah Allah. Rawahu Tirmidzi wa sahahu Syekhun Al-Wadi'i rahimahullahu taala fil Jami' as-Sahih. Qala asluhu al-ilah, thumma hudithatil hamzatu takhfifan, fajtama'at lamani, fa udghimatil ula fit thaniyah, faqila Allah. Berhubungan dengan istiqaq lafaz Allah ini, akhwanillah, asalnya adalah al-ilah. Al-ilah. Kemudian dihilangkan hamzah untuk meringankan. Tayyib. Hamzah pada al-ilah, i-nya itu dihilangkan. Untuk apa kalau ditanya? Ini istiqaq lafzi sarfi, akan berhubungan dengan ilmu sarf. Hamzahnya dihilangkan kenapa? Untuk meringankan. Karena saking banyaknya disebutkan, kalau seorang mengatakan al-ilah ini terlalu berat. Tapi kalau dihilangkan menjadi lebih ringan, sehingga fajtama'at laman, sehingga terkumpul dua lam. Baik. Maka diidghamkan lam yang pertama kepada lam yang kedua. Menjadi apa? Allah. Makanya dalam mengucapkan ikhwanillah ini hendaknya jangan sampai tayyib seperti awamun nas, Allah. Bukan wawu di situ. Tayyib pakai lam mufakham. Ini asalnya lam, tapi lam yang apa? Yang tebal. Jadi Allah. Maka makhrajnya makhraj lam. Ya, kalau masih bibirnya masih apa? Masih ada hubungannya, masih keliru ini. Ya, enggak ada hubungan dengan bibir. Allah. Ya. Bibirnya pegang, kalau masih gerak-gerak salah. Ya. Kan masih Allah. Sebagian Allah. Ada ini masih keliru. Ya. Dalam pengucapannya ini lam mufakham. Allah. Coba Ukasha.
Allah. Allahu Akbar. Ya. Ini dicek ini ya. Kalau masih berpengaruh suaranya, ya masih berpengaruh suaranya, ini perlu dilatih lam. Lamnya itu dipertebal. Makhrajnya di lam. Ya. Naam. Ini lafzul jalalah. Karena asalnya memang hurufnya lam alhamdulillah. Cuma lam tebal dan mudgham, diidghamkan. Kecuali kalau sebelumnya adalah kasrah. Lillahi. Kalau lillahi ini nam tipis. Nah. Makanya yang penyebutan lafzul jalalah masih keliru, dibetulkan. Qala fa'ilahun fi'alun bimakna maf'ulun ka'annahu ma'luhun ay ma'budun mustahiqun lil ibadah. Kemudian lafaz ilah itu sendiri dengan wazan fi'alun maknanya maf'ul, yaitu berarti ma'luh, maknanya yang diibadahi. Baik. Jadi ma'luh maknanya ma'budun mustahiqun lil ibadah, yang diibadahi, yang berhak untuk diserahkan kepadanya peribadatan. Wa hadza madhhabu Yunus ibn Habib wa Sibawayh wal Kisai wal Farra wal Akhfash wa rajjahu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, ini pembahasan lughawi berhubungan dengan lafzul jalalah Allah. Nah, sehingga jangan sampai salah dalam mengartikan. Berarti makna, kalau ditanya makna lafzul jalalah Allah, maknanya apa wahyu? Yaitu zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, baik. Ini secara lughawi. Nah, wa ma'nahu dzul uluhiyah ay al mustahiqqu lil uluhiyyati wal ibadah. Dan maknanya adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah. Jadi ditarik dari lafzul jalalah Allah, atau secara kaidah kemarin yaitu terkandung dalam lafzul jalalah Allah penetapan sifat al-uluhiyah. Ai al-mustahiqqu lil uluhiyyati wal ibadah, yaitu zat yang berhak untuk untuk diserahkan atau ditetapkan padanya sifat keilahian, sifat ilahiyah. Nah, dan yang berhak untuk diserahkan kepadanya peribadatan. Karena sifat uluhiyah hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk bersifat dengannya. Karena dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini makna ringkas dari lafzul jalalah Allah. Yang nama ini merupakan al-ismul a'zam. Nah, nama yang paling agung. Baik, nama yang paling agung, yang apabila seorang berdoa dengannya, Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk dikabulkan. Kemudian nama yang kedua Al-Ahad. Qala Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Nah, selain dalam ayat ini menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah juga Al-Ahad. Dalil dari As-Sunnah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih wa ana Allahul Ahadus Samad. Rawahul Bukhari. Nah, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadits qudsi yang beliau riwayatkan langsung dari Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anallahu al-ahadus samad, dan aku adalah Allah al-ahad as-samad.
Nanti juga dalil tentang tetapnya nama As-Samad bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an Buraidah radhiyallahu anhu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka Allah la ilaha illa antal ahadus samad. Nabi SAW mendengar seorang laki-laki mengatakan, Allahumma inni as'aluka anni ashhaduka. Nah, asyhadu dalam riwayat yang saya pada panitia asyhadu annaka antallah. Ada penegasan annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah, yang tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Engkau, dan Engkau adalah Al-Ahad As-Samad. Hadis ini penting apabila doanya dilengkapi. Nah, doanya dilengkapi. Nah, karena apa? Doa ini termasuk doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan ketika laki-laki tersebut selesai dari bacaannya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar doa tadi mengatakan, "Na'am, laqad da'a bismihil a'dham alladzi idza da'a bihi a'ta wa idza sa'ala bihi fa idza da'a bihi ajab wa idza sa'ala bihi a'ta." Sungguh dia telah berdoa dengan nama Allah yang paling agung, yang apabila seorang berdoa dengannya Allah akan mengabulkan, dan apabila seorang meminta dengannya Allah akan memberinya. Nah, maka ini dilengkapi doa tersebut. Rawahu Abu Dawud Ibnu Majah wa Sahih Al-Albani fi Sahih Abi Dawud wa Sahih Ibnu Majah. Wa Nabi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu ahad al-wahidus samad ta'dilu thulutsal Qur'an. Nabi Mas'ud Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu ahad al-wahidus samad. Maksudnya surat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis dalam Al-Jami'us Sahih yang dikarang oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Wa hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Bilalan inda ta'dzibihi yaqul ahadun ahad. Dan Bilal tatkala dia diadab, disiksa oleh orang-orang Quraisy, yang keluar dari mulutnya adalah ahadun ahad. Yaitu apa? Memanggil, berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad ini. Yang sekaligus padanya bantahan untuk orang-orang kufar Quraisy bahwasanya sembahan yang hak itu hanya satu, adapun sekutu-sekutu yang mereka adakan adalah sembahan yang batil. Wa hadzal haditsu qad fassaltu al-qawla fihi fi tahqiqi ala muqaddimat Ibnu Majah 'ala Allah 'ala tabi'ah. Nah, yang berhubungan dengan hadits ini aku telah rinci pembicaraan tentangnya dalam tahqiq muqaddimah Ibnu Majah. Hadits rawahu Ibnu Majah dalam Al-Jami'us Sahih, dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam Al-Jami'us Sahih. Tayyib. Asluhu wahidun. Tayyib. Thumma qulibatil wawu hamzah fa asbaha ahadun. Jadi hamzah apabila pada ahad asalnya adalah wawu yang diubah. Maknanya apa? Maknahu wa huwa alladzi la syabiha lahu wa la nadhir. Yaitu zat yang tidak ada syabih, tidak ada yang menyerupai, wala nadhir, dan tidak ada yang membandinginya. Sama semuanya kembali kepada penyerupaan. Intinya apa? Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada
sifat-sifat kesempurnaannya. Nah, pada zatnya dan pada perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna dan maha bijaksana. Wala sahibata wala walada wala syarik. Tidak ada istri bagi Allah, tidak pula anak, tidak pula sekutu. Sahibah yang dimaksud zaujah. Tidak butuh. Karena Allah zat yang maha tunggal. Tidak butuh pembantu, tidak butuh anak, tidak butuh sekutu. Walam yasbiquhu fi awwaliyatihi syai'un azza wa jalla. Tayyib. Dan lam yasbiquhu fi awwaliyatihi syai'un azza wa jalla. Ya, tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala pada awalnya. Dalam artian apa? Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Baik, ini maksud dari kalimat yang terakhir. Dari sisi keawalan, Allah adalah awal yang tidak ada sesuatu yang sebelumnya. Karena apa? Awalnya Allah adalah awal yang azali. Yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala al-awwal. Al-awwal, tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala dari sisi wujud. Sehingga pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, penetapan bahwasanya Dia satu-satunya zat yang memiliki sifat kesempurnaan, satu-satunya zat yang wajib untuk diibadahi, yang hak, dan zat yang tidak butuh kepada sekutu. Juga zat yang tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya. Baik. Ini dua nama dulu karena ada kebutuhan keluar untuk menjemput orang tua. Dan kami bihada subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waktu yang tersisa untuk bacaan. Gunakan untuk berdoa karena antum dalam kondisi berpuasa. Kondisi berpuasa termasuk kondisi yang pintu pengambilan doa terbuka luas, jangan disia-siakan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta